Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Bang Tipen, Iya, Bang Kak. Tipen semangat gak untuk mulai ibadah sekolah minggu kita Wah, hari ini? hari ini aku udah semangat banget nih, Wah, Kak. sama, Kakak Omi juga udah semangat banget nih. Udah kangen sama adik-adik. Sudah, Kang. Udah seminggu Bang gak Wah, ketemu. Udah seminggu ya, Kak. Iya, nah adik-adik juga pastinya sudah siap ya untuk beribadah? Tentunya siap semua, Kak. Pastinya siap semua. Kalau kayak gitu, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi Dang Alani Hagogo Oki. Semuanya lipat tangannya ya. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Dang Alani Hagogo Oki.
Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh kembali hari ini ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, berikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga kami ketika ibadah pada hari ini boleh berfokus kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini, tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Halo adik-adik. Coba kakak Omi mau tanya, di sini siapa yang sudah tidak sabar puji nama Tuhan? Wah, aku gak sabar Komi untuk berarti memuji nama kan gak Tuhan. sabar? Iya. Apalagi kakak Omi, dari Wah. seminggu yang lalu Satu udah gak minggu? sabar mau puji nama Tuhan, mau nyanyi untuk Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu. Wah, Yuk, kalau kayak gitu berarti semua udah siap ya? wah, kayaknya adik-adik di rumah udah siap nih Kak. Udah, kalau kayak gitu yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung Gunung beranjak. Oke? Oke. Tepuk tangan semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Namun namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kita ulang sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Namun kasih setiamu. kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu
buat Tuhan Yesus. Nah, Bang Tipan, Iya kami. kita masih ada satu lagu lagi nih. Wah, lagu Tahu nggak apa ya? Sebentar lagi kita mau ngerayain apa Bang Tipan? Sebentar lagi yang deket-deket kayaknya Jumat Agung deh Kak. Jumat Agung ya? Iya, Iya. Jumat Agung hari Jumat. Hari Minggunya Tuhan Ti- Yesus. 3 hari setelahnya Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan kita merayakan Pasca. adik-adik inget gak? Lagu dangdut Bang. Apa Kak? Lagu dangdut yang bilang kalau Tuhan Yesus penebusku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Bukan. Wah, bukan ya? Nih Kakak Omi kasih clue-nya ya. Coba Kak. Shalalalala. Oh, Hey, hey. lagu suka-sukamu Tuhan Kak. Benar sekali lagu suka-sukamu Tuhan. Nah adik-adik masih inget gak? Masih dong lah, Kak. pasti orang lagunya enak ya Bang ya. Iya Kak. Oke kalau kayak gitu yuk kita masih bangkit berdiri. Siapkan jempol kita, siapkan suara kita nyanyi untuk Tuhan. Mana jempolnya semuanya adik-adik? Sungguhlah hidup, shalalalala. Shalalalala, lalalala, hey hey hey. Shalalalala, lalalala, hey. Sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan, Apapun yang Tuhan ku inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, rasakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sungguhlah Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan ku inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Kaumi, Ya Bang Tipen, kita ada berita sukacita loh Kaumi. sukacita. Apa tuh Iya, Bang? kita mau merayakan adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Wah, coba di sini adik-adik kelas Lukas, Yohanes, Ruth dan Esther. Siapa yang ulang tahunnya bulan Februari? Tunjuk tangan. Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget nih Bang pasti ya Bang. Banyak banget. Abang Tipen tahu nggak nama-namanya siapa aja? Wah, kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Siapa-siapa aja yang berulang tahun di bulan Februari. Berikut nama-namanya. Panjang umurnya,
Oke, kakak dan abang sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Sehat selalu ya adik-adik, Sehat semakin selalu. pintar dan Tuhan Yesus Memberkati. Oke, kalau begitu sekarang Bang Tipen, Iya kak, kita sudah mau mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Nah, siapa di sini yang udah gak sabar nih? Karena firman Tuhan minggu ini berkesinambungan Bang, Iya, atau berlanjutan. berkelanjutan dari minggu lalu, Minggu 2 minggu yang lalu, lalu. 2 Siapa minggu yang sudah tidak lalu. sabar? Oke, kalau kayak gitu yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Mari Masuk. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Yuk, kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita ulang dari awal, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh berkesempatan untuk dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami dalam Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti dan boleh juga melakukan firman-Mu Tuhan yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada hari ini. Inilah doa kami Bapa. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Wah, Bang harap semuanya luar biasa dan dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke. Kita sebelumnya sudah siapkan Alkitab? Ya, kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 26 ayat yang ke-57 sampai yang ke-68. Sekali lagi Abang kasih tahu, kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ke-68. Sudah buka? Yuk kita baca. Abang akan bacakan dari sini
adik-adik baca dari tempatnya masing-masing ya, rumah masing-masing. Kita lihat Alkitab kita. Judul perikopnya adalah Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Ayatnya yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat melumpuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, demikianlah firman Tuhan. Itu tertulis di Nas hari ini. Adik-adik, kita sebelum Abang menjelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, Abang mau kasih kalian sedikit cuplikan video yang masih berhubungan dengan firman hari ini, supaya kalian ada gambaran nih kira-kira apa sih yang sedang terjadi pada saat itu. Yuk kita saksikan sama-sama. Kalau ada yang sedang melakukan aktivitas lain, diberhentikan dulu ya. Terus tidak boleh berisik, oke? Yuk kita saksikan bersama-sama. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa.
Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia! Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, minggir, beri jalan. Ayo, mundur. Minggir, ayo, mundur. Beri jalan. Minggir. Mundur. Minggir. Oh. Ayo. Minggir. Kamu. Mundur. Ayo. Ayo bangkit. Berdiri. Ya, demikian video tadi. Sudah tonton semua ya? Nah, tadi kalau kita tonton video, ada siapa aja ya di situ? Kalau kita lihat di video itu tadi ada Tuhan Yesus, lalu ada imam besar, Mahkamah Agung, ada pula prajurit-prajurit. Nah, kalau kita lihat di Alkitab juga tertulis ada Simon Petrus. Ada banyak orang. Nah, di video tadi, kalau kalian tonton dan kalian simak, tadi Tuhan Yesus dituduh. Wah, banyak sekali tuduhannya. Dari mulai tuduhan ajakan untuk tidak usah membayar pajak, lalu ada tuduhan lainnya itu akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari, dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak ada yang berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus untuk dihukum. Sampai akhirnya, singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus dihukum
mati melalui kematian di kayu salib karena melakukan tindakan yang dianggap menghujat Allah. Nah, adik-adik yang menuduh Tuhan Yesus itu tadi pelakunya itu imam-imam besar ya, itu mereka adalah orang yang membenci Tuhan Yesus. Kira-kira kalian tahu gak sih kenapa sih Tuhan Yesus dibenci? Tuhan Yesus dibenci karena Tuhan Yesus sering menyatakan hal-hal yang baik dan benar. Nah, adik-adik, waktu kita tonton video tadi, kita lihat Tuhan Yesus dituduh, dipukul, diludahi, ditinju. Kira-kira bagaimana ya sikap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membalas yang memukul dengan memukul balik? Atau ada yang meninju, Tuhan Yesus tinju balik? Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia tetap sabar. Dia tetap sabar dan tidak mau membalas sikap orang-orang yang membencinya, yang menyakiti dia. Wah, bagaimana ya dengan adik-adik sekolah minggu yang lagi nonton ini? Kalau dijahati orang lain gimana ya sikapnya? Apakah bisa seperti sikap Tuhan Yesus tadi? Kalau ada yang misalnya jahatin adik-adik, misalnya jahatinnya ini, adik-adik dimusuhin. Maksudnya gini loh, adik-adik pasti pernah melihat atau adik-adik pernah ngalamin ada teman-teman adik-adik terus bilang gak usah temenin. Nah, seperti itu merupakan tindak ya agak kejahatan gitu, tapi yang ada di kalian gitu, anak-anak kecil itu termasuk tindakan yang jahat loh, karena itu membuat orang merasa benci kepada orang lain. Lalu sikap Tuhan Yesus tadi ketika dituduh banyak tuduhan-tuduhan itu, Tuhan Yesus tidak mau marah. Ya kan tadi ada tuduhan banyak ya. Ada ajakan untuk tidak membayar pajak, ada rencana katanya Tuhan Yesus akan merubuhkan bait Allah, tapi kan tidak pernah dilakukan sebenarnya kan, dan itu tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tuduhan palsu semuanya. Tuduhan palsu. Nah, Tuhan Yesus ketika menyaksikan orang yang memfitnah dia, Tuhan Yesus bersikap baik. Bersikap baiknya dengan apa? Dengan tidak langsung merespon dengan emosi atau marah, ataupun menjawab dengan kasar atau membentak. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bersikap baik dengan cara apa di video tadi? Dengan dapat mengontrol dirinya, menahan dirinya untuk sabar dan tidak membalas kejahatan orang yang menjahati Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita nih anak sekolah minggu yang sedang nonton nih? Kalau ada yang menjahati, bisa nggak ya untuk bersikap seperti Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita belajar untuk memiliki sikap seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus artinya ketika dijahati tidak mau membalas. Mungkin ya kalian gak perlu mengalami kisah seperti Tuhan Yesus yang dijahati. Mungkin kalian kisahnya tidak seperti yang tertulis di Alkitab nih. Kan kalian punya pengalaman berbeda-beda. Dijahati misalnya seperti ini. Adik-adik pernah menemukan teman ataupun ya mungkin teman yang kira-kira omongannya kasar, kotor, atau orangnya kira-kira nggak sopan, seenak-enaknya gitu. Nah, itu kan termasuk sebenarnya menjahati adik-adik gitu. Kira-kira bagaimana responmu ya? Apakah membalas balik perbuatan mereka? Misalnya mereka berbicara kotor, apakah kamu akan pilih untuk berbicara kotor? Tentunya tidak ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tidak akan mau membalas perbuatan mereka. Kita justru harus sabar dan tidak perlu kita ikut-ikuti atau balas orang tersebut.
Nah, kadang kan ada ya teman kita, balas aja. Nah, kalau firman Tuhan mengajarkan tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak membalas loh orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, jadi kalau adik-adik, kalau ada yang jahat kepada adik-adik, entah jahat atau usil ataupun mungkin adik-adik pernah dibully, dikata-katai oleh teman-teman adik-adik, ya, adik-adik tidak perlu membalas. Bisa juga misalnya kalian main game nih HP nih, yang laki-laki ya khususnya ya, kalian kalah main game terus ada yang mengata-ngatai gitu, kamu cemen gitu, atau kalian diajak keluar rumah main padahal papa mama melarang gitu, terus kalian maunya di rumah aja karena dilarang karena sedang pandemi gitu, terus teman kalian bilang cemen gitu. Nah, itu kesempatan kalian menunjukkan, bener nggak apa maksud abang, kesempatan kalian menunjukkan bisa nggak ya punya sikap seperti Tuhan Yesus ya. Kalian itu istilahnya sedang dicobai gitu untuk seperti itu kisah yang tadi, Tuhan Yesus dijahati ya, difitnah. Nah, adik-adik dikata-katai, dibilang cemen. Kalau adik-adik mendengar firman Tuhan pastinya menolak untuk membalas. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu ada lagi. Nah, satu laginya itu apa ya? Satu lagi itu kalau kita tadi nonton video dan baca nas firman hari ini, ada imam-imam besar Mahkamah Agung yang bersekongkol atau kerjasama untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar dari kebalikannya. Kalau mereka berani untuk berbuat jahat, kita harus berani berbuat baik, bersikap baik kepada yang melakukan kejahatan. Jadi kita tidak perlu membalas. Dan nah, misalnya nih, abang juga mau kasih tahu nih, misalnya kalian sebenarnya bukan benci ya bilangnya, lebih kayak nggak suka sama orang. Nggak suka, misalnya kalian nggak suka sama orang karena omongannya kotor, kasar, ataupun nggak sopan, seperti yang abang sudah sampaikan tadi. Nah, kalau kalian nggak senang sama orang tersebut, kalian tetap harus bisa mengasihi dan bersikap baik kepada orang tersebut. Bersikap baiknya dengan cara ya tidak usah memperkeruh masalah ataupun mengomentari orang tersebut, ataupun komentarin orang tersebut. Lu mah bilangnya gimana? Kamu mah kasar, kamu mah omongannya kotor, kayak gitu. Itu nggak perlu ya. Kalian tetap anggap dia teman, tapi tidak perlu mengomentari dia gitu, oke? Dan juga ketika kalian udah nggak senang sama orang tersebut, kalian tidak usah menjadi dendam atau kesal di dalam hati, karena hal tersebut adalah perilaku yang buruk ya. Kalau kalian sempat ada dendam, kesal, marah dalam hati, kalian berarti sudah mengikuti orang-orang tadi yang imam-imam besar yang benci Yesus, karena itu mereka sudah dendam, sudah kesal lama sama Tuhan Yesus, makanya mau untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian mau dendam, artinya kalian besok-besok bisa lebih lagi untuk berbuat dosanya, adik-adik. Nah, juga tadi abang bilang kalau kalian sudah tidak senang sama orang, ini perlu kita ingat, kita selain jangan membenci, jangan juga untuk mengajak orang lain untuk membenci orang ini juga. Misalnya dengan cara seperti ini, kita nggak usah temanin dia ya, dia orangnya cengeng, dia orangnya begini, dia anak mami, dia pokoknya begitu deh, yang jelek-jelek semua diomongin ya, ataupun ngomongin hal-hal buruk tentang orang ini yang kalian nggak senangi. Nah, itu artinya sudah berkompromi atau kerjasama untuk melakukan kejahatan. Boleh nggak ya berbuat seperti itu? Tidak boleh, karena itu tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi kita belajar dua hal, kita belajar untuk bersikap baik seperti Tuhan Yesus yang selalu sabar dan tidak mau marah kepada orang yang menjahati dia,
Dan adik-adik juga harus bisa meniru sikap Tuhan Yesus ini. Dan juga yang poin kedua, kita belajar untuk tidak mau bekerja sama untuk melakukan dosa atau kejahatan, dan tidak mau melakukan, maupun sendiri maupun beramai-ramai, kita tidak usah atau tidak mau untuk melakukan kejahatan. Adik-adik, ada satu pesan yang Abang perlu sampaikan ke kita semua. Nah, minggu ini adalah minggu dengan ayat hafalan. Ayat hafalan ini merupakan aktivitas untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar khususnya. Jadi kalian nanti tolong buat video kalian mengucapkan ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalannya akan dibawakan oleh Kakak Yerni. Berikut video dari Kak Yerni. Halo adik-adik, yuk kita menghafal ayat firman Tuhan untuk minggu ini. Dari Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Adik-adik di rumah sudah ingat belum? Kalau sudah, yuk kita ulangi sekali lagi tanpa membaca tulisannya ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wah, adik-adik luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rajin dan juga senang menghafal ayat firman Tuhan setiap minggunya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau videonya sudah jadi, kalian boleh kirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Abang Julius dan kakak-kakak sekolah minggu lain tunggu. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup tangan, kita lipat tangan kita tutup mata. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau pimpin kami Tuhan dalam seminggu ini untuk dapat melakukan firman-Mu yang telah kami dengar. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa menahan diri kami untuk tidak marah, kesal, ataupun dendam kepada orang lain. Termasuk mereka yang menyakiti hati kami ataupun mencoba berbuat jahat kepada kami. Dan ajarkan kami Tuhan juga untuk selalu ingat untuk tidak mau menyentuh atau berbuat dosa, apalagi melakukan kejahatan yang sampai mencelakakan orang lain. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan tadi oleh siapa Bang? Bang Julius, Kak. Bang Julius Panjaitan yang mengajarkan kita untuk dapat meneladani Tuhan Yesus Bang. Tuhan Yesus. Yang tidak marah. Tidak gampang emosi. Walaupun Tuhan Yesus sedang dijahati atau difitnah Bang. Siap untuk meneladani sifat seperti Tuhan Yesus? Tentunya siap semua ya adik-adik ya. Siap. Oke, yuk. Kita sudah selesai ibadah kita. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Semuanya siapkan kembali hatinya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Abadi kepunyaanku,
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji, kami sudah menari untuk Tuhan. Biarlah puji-pujian dan tarian yang kami sudah berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah Tuhan adik-adik kami ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dia boleh menjadi seperti Tuhan Yesus yang tidak gampang marah, tidak gampang emosi Tuhan, walaupun difitnah atau dijahati. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan boleh semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun di bulan Februari. Kami mengucap syukur sampai saat ini adik-adik kami ini Tuhan masih Tuhan berikan kesehatan. Kiranya Tuhan di umur yang baru adik-adik boleh semakin menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, anak yang membanggakan orang tua, terlebih Tuhan anak yang membanggakan Engkau. Kiranya Tuhan adik-adik kami beserta keluarganya boleh terus Tuhan sertai, Tuhan berkati dan Tuhan berikan selalu kesehatan. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini bukan hanya sebagai rutinitas tapi sebagai kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.